Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mewawancarai organisasi Pemuda Muhammadiyah dengan Mas Hujan. Mas Hujan. Ya, itu. Ya, langsung saja pertanyaan pertama. Bagaimana latar belakang dan sejarah berdirinya organisasi Pemuda Muhammadiyah? Oke, untuk latar belakang berdirinya organisasi Pemuda Muhammadiyah ini diinspirasi dari perjuangan pemuda pada tahun 1948. Waktu itu kan digalak-galakan Sumpah Pemuda ya Mas ya. Nah di situ Muhammadiyah memiliki pemahaman bahwa ternyata tidak cukup Muhammadiyah saja dan Aisyah, namun perlu diturunkan menjadi generasi mudanya. Maka terbentuklah Pemuda Muhammadiyah itu pada tahun 1998. Dari tingkat pusat sama dengan Muhammadiyah, ada tingkatan di wilayah, cabang, dan daerah, cabang dan juga ranting. Pusat itu di tingkat skala nasional, kemudian wilayah itu di skala provinsi, daerah di skala kabupaten, dan cabang di skala kecamatan, serta terakhir ranting di skala kelurahan. Dan yang saya pimpin kebetulan berada di skala daerah dengan nama Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Magelang itu Mas. Sebenarnya semacam itu. Secara singkat demikian, karena memang pada waktu itu kan sebelum merdeka ya, kan digerakkan 1998 Hari Sumpah Pemuda itu. Nah di situ pada bulan Mei tahun 1928 itu terbentuklah Pemuda Muhammadiyah, yang mana ketika itu melebur ke dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu. Ini secara singkat semacam itu. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pada cabang di Kabupaten Magelang ini ada apa saja struktur organisasi Pemuda Muhammadiyah yang Mas? Oke, daerah ya Mas, bukan cabang. Kalau cabang kan tingkatan kecamatan ya. Kalau untuk struktur organisasinya dari bidang umum terdiri ketua sekretaris bendahara atau KSB. Kemudian ada bidang organisasi ini yang mencakup dengan regulasi dan tata kelola organisasi PDPM. Ada rapim, raker dan lain-lain, ini semuanya diatur oleh bidang organisasi. Kemudian ada bidang kader yang mana meliputi perkaderan baik itu formal maupun non formal untuk memastikan kelangsungan regenerasi dari pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah. Kemudian ada bidang dakwah. Bidang dakwah ini berkegiatan berkecimpung dalam dunia keislaman, yang mana Roh Muhammadiyah kan pengajian ya Mas ya, maka bidang dakwah menjadi bidang yang paling utama untuk menjalankan organisasi. Yang selanjutnya ada bidang SBU, seni budaya olahraga, berkaitan dengan minat dari teman-teman yang dalam olahraga maupun seni ditampung di situ. Ada kegiatan futsal, kegiatan musik dan lain-lain. Kemudian ada bidang hikmah dan kebijakan publik. Ini berkaitan dengan teman-teman yang beraspirasi kepada politik, kepada hubungan dengan lembaga lain. Ini berada di sini. Mereka berkecimpung dengan stakeholder terkait, antara lain ada KNPI, ada juga dengan pemerintah eksekutif maupun legislatif di tingkat daerah Kabupaten Magelang. Nah, selanjutnya ada bidang Medcom. Ini biasa disebut dengan Medcom, media komunikasi. Di sini teman-teman yang tertarik dengan dunia per digitalan ya, buat konten, buat flyer dan lain-lain, masuk di sini. Ini kegiatannya juga berjalan dengan lancar, baik itu flyer dokumentasi video, foto maupun flyer, serta pelatihan kepada cabang-cabang. Dan yang terakhir ada bidang ekonomi kewirausahaan. Di sini mengakomodasi teman-teman yang berminat dengan dunia usaha, di mana mereka aspirasi mereka ditampung untuk berhubung mengenai kegiatan apa saja yang dapat meningkatkan kualitas perekonomian kader-kader kita maupun perekonomian persyarikatan. Yang terakhir ada bidang Kokam dan SAR. Ini bidang yang paling banyak anggotanya, karena anggotanya meliputi orang yang tidak dibatasi dengan umur. Kalau di bidang-bidang yang lain tadi ada umurnya 40 tahun ya Mas ya di ADART. Namun ketika anggota Kokam ini bahkan tua-tua pun mereka masih semangat untuk berkokam. Dan ini kami akomodasi
dengan berbagai kegiatan, termasuk salah satu yang rutin itu apel tahunan dilakukan, dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan persyaratan Muhammadiyah itu dijaga oleh kota. Itu sekelas pandang mengenai PDPM Kabupaten Magelang. Dan ketiga, organisasi pemuda Muhammadiyah kan sebuah organisasi besar Muhammadiyah yang dimana tidak jauh dari adanya program kerja. Lalu yang saya tanyakan, ada apa saja program kerjanya atau program kerja yang paling unggul dalam organisasi pemuda Muhammadiyah? Oke, untuk program kerja yang paling unggul karena misi kami selama 4 tahun ini adalah nasionalis progresif, mewujudkan pemuda Muhammadiyah Kabupaten Magelang yang berkemajuan. Jadi yang paling utama untuk arahan dari saya berkaitan dengan kebijakan organisasi ini adalah mewujudkan kader-kader yang berjiwa nasionalis dan progresif, mau terbuka dengan perkembangan yang ada, terutama dalam perubahan politik, apalagi mendekati pilkada ya Mas ya ini ya. Jadi kita harus melek, tidak boleh kita terus meninggalkan pemerintah dan lain sebagainya. Itu yang menjadi arahan dari saya terkait dengan jalannya organisasi di 4 tahun mendatang. Nah, kemudian untuk program unggulannya, kami dari Pemuda Muhammadiyah itu mempunyai banyak Mas. Ada ekonomi itu mempunyai CV Surya Mandiri namanya. Itu bekerja sama dengan Alfamart, CV Alfamart itu yang ada di Sayangan. Itu sudah memberikan pemasukan kepada PDPM cukup lumayan. Kemudian ada kajian bulanan juga, itu keliling cabang-cabang. Itu menjadi program unggulan dari dulu, dari periode-periode sebelumnya, karena yang namanya Muhammadiyah itu ruknya kan ada di di pengajian, maka kita tidak boleh meninggalkan itu. Kemudian berkaitan dengan undang-undang organisasi atau aturan organisasi juga kami laksanakan rapat pimpinan, kemudian musyawarah daerah, kemudian raker dan lain-lain sudah dilaksanakan. Ini bertujuan untuk konsolidasi antar bidang supaya tidak lupa dengan kewajiban yang akan dilaksanakan adalah berkajian formal maupun non formal. Sementara program yang terus berlangsung tidak pernah berhenti adalah dari Kokam. Kokam itu mereka bersinergi dengan persyaratan yang lain, Muhammadiyah, NA, kemudian Aisyah dan lain-lain. Ketika mereka mengadakan kegiatan, semuanya meminta pengamanan dari Kokam. Kokam ini menjadi pionir utama dalam keberlangsungan organisasi kita. Dan di bidang Medcom juga programnya cukup banyak, karena selama ini dokumentasinya cukup lumayan. Bisa follow IG-nya Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Itu nanti di sana tertera semuanya kegiatan-kegiatan, kemudian dokumentasi dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, untuk program unggulannya tentunya kita mewujudkan kader, mencetak kader untuk tujuan nasionalis progresif itu, supaya mewujudkan Magelang yang berkemajuan, agar pemuda Muhammadiyah tidak hanya pandai dalam agama, itu sudah wajib ya, pada agama akhlak yang bagus wajib, namun dia juga bisa fleksibel dalam urusan dengan hubungan antar sesama lembaga, baik itu dengan OKP lain maupun dengan pemerintahan. Itu Mas untuk program-program. Baik Mas, untuk selanjutnya, untuk kegiatan sudah terlaksana apa saja, boleh kita sebagai contoh. Baik. Medcom tadi sudah terlaksana semuanya. Ini dan terus berjalan. Pengajian juga sudah terlaksana. Untuk kegiatan organisasi Rapim Raker juga sudah terlaksana semuanya. Dan satu lagi kekokaman juga terus berlaksana terus. Sementara program-program ada 4 ya baru terlaksana ya. Dan program yang lain nanti akan menyusul. Karena tinggalan program rutin pun juga banyak. Jadi memang programnya tetap berjalan dan sudah berjalan dengan mengajukan pertanyaan yang kelima. Setelah kita tahu tentang organisasi pemuda Muhammadiyah, pertanyaan terakhir yaitu apa saja ciri khas spesial yang dimiliki organisasi pemuda Muhammadiyah atau perbedaan organisasi pemuda Muhammadiyah dari organisasi lain itu apa? Oke, ciri khas ya Mas ya. Jadi yang menjadi ciri khas yang pertama, pemuda Muhammadiyah itu berbeda dari organisasi lain, itu adalah berkaitan dengan paham ideologinya. Ideologi kita menganut ideologi Muhammadiyah. Muhammadiyah itu
sebelumnya jenengan juga sudah belajar mengenai PKM ya. Ya, ada anti TBC dan lain-lain. Kemudian ada berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kan ya. Jadi kita ideologinya di situ. Berbeda dari organisasi lain, misalnya organisasi lain berpandangan mengenai berpandangan nasionalis misalnya. Mereka akan menabrak segala sesuatu yang tidak ada larangan dalam agama misalnya. Ada pemabuk-mabuk, itu diakomodir. Dan kita menekankan bahwasanya pemuda-pemuda kita itu harus berkeadaban. Berkeadaban itu artinya ya setiap orang pasti punya masa lalu. Namun ketika kita berdakwah, kita mengajak kepada para pemuda-pemuda di seluruh Indonesia untuk bisa mengembangkan diri, berbenah, berubah dari ahli maksiat menjadi ahli ibadah, dengan tidak meninggalkan segala sesuatu yang bersifat keduniawian. Nah, di situ kan ada dakwah, ada medcom, ada ekonomi dan lain-lain. Sementara yang ibaratnya kalau organisasi keagamaan itu nanti pasti akan fokus pada agama saja, pemuda-pemudanya tidak, tapi diakomodasi semuanya. Kita tetap mementingkan duniawi, ada ekonomi, ada media dan lain-lain. Di situ menjadi ciri khas kami bahwasanya kita itu tidak rigid, tidak kaku terhadap perkembangan yang ada. Namun kita tetap mempunyai ideologi Muhammadiyah yang mana utamanya adalah amar ma'ruf nahi mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Dalam kebaikan itu antara lain ada dari ekonomi, dari olahraga dan lain-lain. Kita tetap mengakomodasi itu. Kalau misalnya perbedaan dengan teman-teman kita dari organisasi yang ke kananan atau terlalu ekstrim, mereka sudah meninggalkan dunia-dunia itu cukup banyak. Kita tidak, kita akomodasi semuanya agar tujuannya satu, yaitu membentuk pemuda yang berkeadilan. Itu untuk tujuan yang membedakan kita dengan organisasi yang lain. Tidak meninggalkan agama, namun tidak juga meninggalkan dunia. Semua berjalan untuk beriringan untuk memberikan kebermanfaatan bagi kader-kader komunikasi. Itu Mas, untuk bedanya dengan organisasi. Cukup? Oke. Sekian wawancara kami bersama pimpinan Pemuda Muhammadiyah Kabupaten